Dalam olahraga sepak bola, kamu mungkin pernah mendengar istilah injury time. Injury time adalah tambahan waktu yang diberikan oleh wasit kepada pemain yang bertanding di lapangan. Biasanya, waktu ini adalah waktu yang sangat krusial bagi kedua tim yang bertanding. Karena pada waktu ini, pemain hanya diberikan waktu yang singkat untuk memenangkan pertandingan. Bahkan, tidak sedikit tim sepak bola berhasil menentukan kemenangan pada waktu injury time. Misalnya pada saat final Liga Champions tahun 1999, ketika Manchester United melawan Bayern Munchen. Terjadi momen yang sangat menakjubkan sepanjang sejarah final Liga Champions. Ketika waktu sudah menunjukkan menit ke-91, para pemain Bayern Munchen sudah pede nih dan bersiap-siap merayakan pesta juara Liga Champions. Tapi sayang beribu sayang, takdir berkata lain. Bayern Munchen yang sudah unggul sejak menit ke-6 berkat gol Baszler harus tertunduk lesu setelah Manchester United berhasil mengembalikan kedudukan di masa injury time lewat 2 gol yang diciptakan di waktu yang tersisa. Nah, kalau kita perhatikan, masa injury time adalah masa paling krusial untuk kemenangan sebuah tim. Dalam kondisi ini, semua pemain dan pelatih akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk memenangkan pertandingan tersebut dengan berbagai strategi dan usaha yang dilakukannya. Hal ini memiliki hubungan menarik nih dengan kehidupan kita di dunia nyata. Sikap menunda-nunda seringkali membuat kita tak kunjung menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas kita. Akibatnya, pekerjaan menjadi menumpuk dan akhirnya kamu malas bahkan stres karena banyaknya tugas yang tak kunjung selesai. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk berhenti menunda-nunda pekerjaan melalui filosofi injury time ini. Yang pertama, pahamilah waktu kita terbatas. Dalam pertandingan sepak bola, biasanya wasit hanya memberikan waktu 2-5 menit tambahan waktu normal yang diberikan kepada tim sepak bola yang bertanding. Pola ini bisa kamu terapin ketika kamu ngerjain sesuatu. Pahamilah waktu kamu terbatas untuk menyelesaikannya. Masih ada tugas-tugas lain yang kamu harus kerjakan. Karena pada dasarnya, kita hidup berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya. Oleh karena itu, kita harus memberikan batasan waktu pada setiap pekerjaan yang kita lakukan agar pekerjaan kita gak numpuk dan cepat terselesaikan. Kalau cepat terselesaikan, ya kita bisa cepat terbahan. Yang kedua, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa ada orang yang sangat produktif setiap hari yang bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat buat orang lain, tapi di sisi lain ada juga yang bahkan ngerjain satu project pun, ngerjain satu pekerjaan pun gak kelar-kelar, padahal waktu yang diberikan sama, yaitu 1 kali 24 jam. Tentunya dari kedua contoh tersebut, orang yang pertama bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga menghasilkan value yang lebih banyak dari orang kedua, yang hanya mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang unfaedah. Contohnya kayak scrolling sosmed berjam-jam, main game seharian, rebahan sepanjang hari, atau sekedar nongkrong yang unfaedah. Nah, maka dari itu, manfaatin waktu kamu sebaik mungkin supaya kamu bisa memberikan impact yang baik buat diri kamu dan orang lain. Yang terakhir, lakukan dengan maksimal. Bayangin jika pada final Liga Champions tahun 1999, Manchester United pasrah aja gitu, karena mereka udah kalah sampai menit 90. Mereka gak ngeluarin semua skill dan strategi terbaiknya. Apa yang akan terjadi? Mungkin saja sejarah itu tidak akan terjadi. Mungkin saja mereka sudah tentu kalah dari Bayern Munchen karena mereka gak ngelakuin tugas mereka dengan maksimal. Begitupun dengan kamu ketika ngerjain sesuatu, lakukan dengan semaksimal mungkin, keluarin semua usaha dan tenaga kamu agar hasilnya maksimal. Karena kalau kamu ngelakuinnya setengah-setengah, ya kamu hanya akan mendapatkan hasil yang biasa saja. Jadi gitu, pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari filosofi injury time ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu semua, dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe biar channel ini makin berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.